Oke, di video kali ini kami akan memberikan tutorial cara membuat ataupun cara menjahit baju kemeja wanita yang lagi viral ya teman-teman. Bagaimana caranya? Tonton dan simak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke sosial media kalian biar ilmunya bisa bermanfaat bagi orang lain ya teman-teman. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kami di channel Wirausaha Official. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial cara membuat ataupun cara menjahit baju kemeja wanita yang lagi viral di pasaran ya teman-teman. Untuk langkah yang pertama, kita akan menjahit di bagian klepnya. Kita akan menjahit di bagian klepnya seperti ini. Kita jahit saja lipat bersih ya teman-teman. Kalau untuk lebih rapinya lagi menggunakan kain keras ya teman-teman. Di bagian klepnya usahakan menggunakan kain keras, karena ini hanya untuk tutorial, saya tidak menggunakan kain keras ya teman-teman. Nah, kita jahit seperti ini, kita lipat bersih. Nah seperti ini teman-teman untuk di bagian klepnya, klep sebelahnya. Lalu yang satunya lagi kita jahit seperti ini, sama kita jahit di bagian klepnya. Karena ini untuk bahannya sendiri memang tidak ada luar dalamnya ya teman-teman. Untuk bahannya, kalau Anda membeli bahan ada luar dalamnya, jadi posisinya yang untuk di luar itu berada di bagian bawah ya teman-teman. Nah, kita lipat bersih seperti ini. Nah, potongannya sendiri harus dibikin kanan kiri ya teman-teman. Kalau untuk ada yang bahannya ada luar dalamnya, karena ini bahannya tidak ada luar dalamnya, kita jahit seperti ini saja, saling berhadapan di bagian depannya ya teman-teman, seperti ini. Untuk tutorial cara membuat polanya sendiri memang belum saya bikin tutorialnya, tapi kapan-kapan kalau ada waktu saya akan membuat tutorial cara membuat pola pada baju kemeja ya teman-teman, dan baju yang lain teman-teman. Nah seperti ini. Untuk di bagian klepnya sudah jadi. Kalau ingin menggunakan kain keras juga bisa untuk di bagian depannya biar lebih keras ya teman-teman di bagian klepnya. Lalu langkah yang selanjutnya kita akan gabungkan di bagian badan depan dan bagian badan belakangnya. Video ini saya khususkan bagi para pemula yang baru belajar menjahit ya teman-teman. Nah, kita jahit saja seperti ini. Kita jahit satu sepatu saja keliling seperti ini. Di bagian pundaknya sama, kita jahit satu sepatu saja seperti ini. Ini tutorialnya agak panjang ya teman-teman untuk durasinya, karena ini langsung dari awal sampai nantinya jadi untuk baju kemeja model wanita yang lagi viral di pasaran teman-teman. Nah, sesudah dijahit keliling seperti ini, tinggal diobras saja mengikuti jahitannya ya teman-teman, biar nanti di bagian sampingnya itu bisa bagus dan rapi. Harus menggunakan mesin obras. Dan di bagian bawahnya sendiri kita akan menggunakan sepatu lilit teman-teman, menggunakan sepatu lilit di bagian bawahnya. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat ataupun menjahit di bagian kerahnya. Untuk kerahnya sendiri ini kita bikin model kerah Shanghai teman-teman. Kita lipat bersih saja seperti ini. Usahakan menggunakan magnet di bagian samping sepatunya ya teman-teman. Nah ini untuk kerah Shanghai-nya harus dikasih kain keras untuk di bagian kerah Shanghai-nya ya teman-teman. Nah kita jahit seperti ini. Kalau di bagian klep sendiri kadang menggunakan kain keras, kadang juga menggunakan ya teman-teman, karena harga kain keras sendiri itu mahal teman-teman.
Nah, seperti ini kita jahit puter seperti ini mengikuti kain kerasnya teman-teman. Kalau ingin menggunakan patron juga lebih bagus, patron keras Shanghai ya teman-teman. Nah, kita rimbas di bagian sampingnya. Nah, kita cekris seperti ini untuk keras Shanghai ya teman-teman. Nah, kita cekris tapi usahakan jangan sampai terkena jahitannya. Nah, kita cekris seperti ini biar nanti di bagian kerahnya itu tidak melintir ya teman-teman. Biasanya kalau tidak dicekris seperti ini untuk keras Shanghai, apalagi potongannya melengkung, itu bisa melintir teman-teman. Makanya kita cekris saja seperti itu. Untuk keras Shanghai sendiri kita memasangnya dari bagian dalam bahan teman-teman, kalau memang ada luar dalamnya. Dan ini untuk potongan badannya yang sudah kita obras tadi. Nah, usahakan di bagian pundaknya kita kasih tanda biar nanti di bagian pundaknya sendiri tidak panjang sebelah teman-teman. Nah, kita kasih tanda. Nah, jadi tandanya itu berada tepat di bagian pundaknya biar nanti hasil di bagian kerahnya tidak panjang pendek ya teman-teman. Dan video ini saya khususkan bagi para pemula yang baru belajar menjahit teman-teman. Nah, seperti ini kita jahit satu sepatu saja. Ini memang untuk potongan kerahnya sendiri, untuk kerah-kerah Shanghai seperti ini itu agak melengkung ya teman-teman, agak melengkung. Nah, kita jahit saja satu sepatu seperti ini. Ini durasinya full ya teman-teman. Nah, ini seperti ini sudah dipasang, tinggal kita timpa saja. Usahakan menimpanya sendiri harus berada tepat di atasnya jahitan dasarnya biar nanti di bagian bawahnya itu bisa hasilnya itu bagus dan rapi teman-teman. Biar nanti hasilnya itu bisa bagus. Nah, kita jahit seperti ini menggunakan sepatu setik. Usahakan teman-teman, usahakan menggunakan sepatu setik. Nah, ini untuk potongan kerahnya memang seperti ini teman-teman, agak melar teman-teman. Ini bukan bahan katun ya teman-teman, bukan bahan katun, agak seperti spandek teman-teman. Untuk bahan seperti spandek, jadi dia bahannya melar ya teman-teman. Nah, seperti ini lalu kita puter sekalian, kita putar seperti ini sambil kita rapikan di bagian bawahnya. Nah, kita putar seperti ini teman-teman. Oke, udah jadi. Untuk di bagian kerahnya, kerah Shanghai-nya seperti ini. Di bagian kerah Shanghai-nya. Lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian tangannya ya teman-teman, tangan karet. Untuk sebelumnya harus diopras terlebih dahulu. Kita menggunakan karet tangan karena ini baju kemeja wanita ya teman-teman. Untuk karetnya sendiri tergantung teman-teman modelnya. Sewaktu beli di toko mau menggunakan ukuran berapa senti ya teman-teman. Kita jahit, usahakan di bagian karetnya sendiri kita bikin kolong teman-teman, jadi karetnya jangan ikut terjahit. Nah, seperti ini. Nah, posisinya seperti ini ya teman-teman, jadi dia ngolong hidup. Nah, saya biasanya untuk ukuran karet itu dari jarum sampai ke meja teman-teman, sampai ke meja itu ukuran sekitar keliling itu 20 cm ya teman-teman, 20 cm keliling teman-teman untuk ini. Nah, sampai ujung ini untuk ukuran kemeja dewasa teman-teman. Nah, kita jahit seperti ini. Oke, nah ini udah jadi di bagian karetnya seperti ini.
dan kita potong, lalu kita jahit samping. Kita jahit samping satu sepatu saja teman-teman, jangan terlalu kegedean. Oke, yang satunya sama. Dan di bagian lengannya sendiri akan kita kerut teman-teman. Di bagian lengan, bagian pundak ya teman-teman, itu kita kerut biar nanti modelnya itu bisa bagus teman-teman. Dan untuk dijual di pasaran juga bagus, tinggal nanti diopras saja ya teman-teman. Operasannya mengikuti jahitannya saja. Lalu kita akan menggunakan sepatu kerut yang ada setelannya seperti ini. Kita kerut di bagian lengannya ya teman-teman, yang lengan untuk di bagian pundaknya. Kita gunakan sepatu kerut. Nah, sepatu kerut. Kapan-kapan saya bikin tutorialnya cara setting sepatu kerut ya teman-teman. Memang saya belum bikin tutorialnya. Kadang kalau sepatu kerut sendiri, kalau tidak settingnya tidak benar, itu bisa merusak bahan ya teman-teman. Bahannya bisa sobek. Nah, kita kerut seperti ini. Kita tahan di bagian belakangnya. Nah, kita kasih tanda ya teman-teman, jangan sampai enggak dikasih tanda. Nah, yang satu sama, kita kerut juga yang satu. Nah, itu per yang di bagian bawah itu sebenarnya buat menyetel ya teman-teman, menyetel kerutan. Kalau kurang kerut atau terlalu kerut, nah itu buat nyetel teman-teman. Nah, seperti ini. Biasanya kalau memang bahannya tebal itu harus kita kerut ya teman-teman, kerut sampai mengerut. Nah, lalu diopras di bagian ininya, lengannya. Oke, ini setelah diopras. Setelah diopras, kita akan menggunakan sepatu lilit teman-teman. Kita lilit di bagian bawahnya. Untuk tutorialnya sendiri sudah pernah saya upload cara menggunakan sepatu lilit ya teman-teman, ataupun cara melilit. Ini untuk di bagian bawahnya memang potongannya ini teman-teman melengkung ya teman-teman. Kita bikin seperti segi tiga tapi itu bulat ya teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk tutorialnya juga saya sudah pernah buat, tapi kalau teman-teman masih belum paham cara menggunakan sepatu lilit ataupun sepatu kelim, akan saya bikin tutorialnya teman-teman. Nah, kita cekris di bagian ini biar nanti di bagian sambungnya itu tidak pecah ya teman-teman untuk lilitannya. Nah, kita lilit agak tebal di bagian ini. Memang kalau dikasih kain keras sendiri itu tebal teman-teman di bagian ininya. Nah, jadi seperti ini. Kita lilit di bagian bawahnya. Ini untuk potongannya memang bulat teman-teman. Oke, lalu langkah selanjutnya kita akan memasang di bagian lengannya yang sudah kita opras seperti ini dan dikasih kerutan. Ini lagi viral di pasaran teman-teman. Harga jualnya lagi laku keras di pasaran untuk baju ini, baju kemeja wanita kerut teman-teman. Nah, kita ganti lagi sepatunya menggunakan sepatu biasa teman-teman, sepatu steak ataupun sepatu bebek juga bisa. Kita ganti sepatunya. Untuk tutorialnya sendiri cara memasang sepatu sudah saya bikin tutorialnya, tinggal teman-teman cari saja di video-video saya sebelumnya. Oke, kita jahit. Nah, ini untuk lengannya lengan kolong ya teman-teman. Kita tulangnya kita samakan. Kita jahit satu sepatu saja keliling. Nah, di bagian kerutannya harus tepat berada di tengah-tengah pundak teman-teman.
biar nanti hasilnya pun bisa bagus dan rapi. Oke, sudah jadi seperti ini. Yang satunya sama, kita juga jahit juga satu sepatu saja. Kita jahit keliling seperti ini. Usahakan di bagian tulangnya harus bertemu dengan tulangnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini bekas operasannya kadang gandet di sepatu ya teman-teman. Nah, seperti ini kita jahit keliling satu sepatu. Sesudah dijahit keliling seperti ini, tinggal teman-teman obras. Jadi obrasannya itu mengikuti jahitannya saja ya teman-teman. Untuk di bagian lengannya, obrasannya mengikuti jahitan saja, biar nanti hasilnya pun bisa bagus dan rapi. Nah, ini untuk jadinya setelah diobras ya teman-teman. Untuk jadinya setelah diobras seperti ini, untuk jadinya bajunya tinggal teman-teman di lubang kancing di bagian depannya. Nah, ini sudah saya lubang kancing ya teman-teman, biar nanti durasinya tidak terlalu panjang. Jadi di bagian lengannya menggunakan karet, di bagian pundaknya menggunakan model kerut, dan di bagian bawahnya menggunakan sepatu lilit, di bagian lehernya menggunakan kerah Shanghai. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.